Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa saja golongan orang yang akan menjumpai dahsyatnya hari kiamat? Apa saja tanda-tanda kiamat yang sudah dijelaskan dalam ajaran Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali muncul di benak kita, mengingat betapa seriusnya hari tersebut. Kita akan mengungkap ciri-ciri golongan yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat, dan mengidentifikasi tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Hari kiamat pasti bakal terjadi, namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan hari kiamat akan berlangsung. Meski demikian, menurut hadis dari Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, kiamat akan terjadi setelah munculnya 10 tanda-tanda besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya: 1. Terbitnya matahari dari barat, 2. Asap, 3. Binatang melata, 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, 5. Keluarnya Dajjal, 6. Munculnya Isa bin Maryam, 7. 3 gerhana, gerhana di barat, 8 gerhana di timur, 9 gerhana di Jazirah Arab, 10 api yang keluar dari dasar Aden, yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia, dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Saat hari kiamat terjadi, masih ada umat manusia yang hidup di bumi. Dijelaskan dalam buku kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim karya Imam Ibnu Katsir, yang diterjemahkan oleh Ali Nodrin. Orang yang kelak menjumpai dahsyatnya hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Lalu, siapa saja golongan orang yang akan menjumpai dahsyatnya hari kiamat? Golongan orang yang akan menjumpai dahsyatnya kiamat. Sebelumnya dijelaskan, kalau orang yang kelak menjumpai dahsyatnya hari kiamat merupakan seburuk-buruknya manusia. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang berasal dari Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai syahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam syahihnya. Dalam hadis lain dikatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Selain itu, ada golongan orang lainnya yang akan melihat langsung kedahsyatannya saat hari kiamat kelak, yaitu pertama, orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Imam Ibnu Katsir juga menyebut bahwa kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Maksudnya, orang tersebut tidak mencegah orang lain ketika melihatnya melakukan kemungkaran dan hal berdosa lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga tidak ucapkan Allah, Allah. Kedua, tidak menyeru pada yang makruh. Selain itu, Imam Ibnu Katsir juga menyebut orang-orang yang tidak menyeru pada yang makruh akan menjumpai hari kiamat. Maksudnya, mereka adalah golongan orang yang tidak menyebutkan, bahkan mengenal lagi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat terjadi ketika zaman sudah rusak, banyak kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat tidak akan terjadi sampai bumi tidak diucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Syekh Hanafi Al-Mahlawi dalam kitab Ayyamullah dan diterjemahkan oleh Yasir Maqasid, orang yang dimaksud dalam hal itu adalah orang-orang yang selama di dunia tidak disiksa, namun ditangguhkan hingga hari kiamat terjadi. Disebutkan juga bahwa mereka akan digiring bersama para setan, karena sahabat-sahabat utama mereka selama di dunia adalah setan. Mereka itu adalah orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang munafik yang telah berkomplot dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Bahkan, sebagian di antara mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, ujar Syekh Hanafi Al-Mahlawi. Ketiga, berperilaku jelek dan bodoh. Lalu, menurut hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, orang yang akan menjumpai hari kiamat adalah manusia yang berperilaku jelek dan bodoh. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin dingin
dari arah Syam mencabut roh setiap orang yang berada di muka bumi, yang memiliki iman walau sebiji sawi, sehingga sekalipun di antara kalian ada yang masuk ke dalam perut gunung, angin itu akan mengikutinya dan mengambil rohnya. Tinggallah di muka bumi manusia yang berperilaku jelek, bodoh seperti burung, dan akalnya seperti binatang buas, yang tidak mengenal kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran. Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda hari kiamat sudah dekat menurut hadis. Ada sejumlah tanda-tanda yang menunjukkan kalau kiamat semakin dekat. Mengutip buku Kiamat Sudah Dekat oleh Muhammad Al-Arifi, berikut tanda-tandanya. 1. Meninggalnya sahabat Nabi. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Kematian karena penyakit seperti wabah koase. 4. Fitnah mulai merajalela. 5. Manusia mulai berlomba-lomba membangun gedung tinggi. 6. Menipisnya ilmu pengetahuan dan merajalelanya kebodohan. Demikian penjelasan mengenai golongan orang yang akan menjumpai dahsyatnya hari kiamat. Wallahu alam. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berbuat baik dan memperbaiki diri, karena hari kiamat adalah kepastian yang akan datang. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.